Salam jumpa untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bertemu dalam renungan harian hari ini, Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Dan kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pangalis. Dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian boleh membacakannya di tempat masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita dalam pertolongan Roh Kudus. Dalam perikop, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia tidak tergantung pada apa yang kita lakukan dengan Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi kita. Mari ikutlah aku. Kalimat singkat ajakan Yesus itu telah mengubah hidup seorang Lewi. Kemudian hari dia dipanggil sebagai Matius. Ini terjadi ketika Yesus melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi. Seketika ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Responnya luar biasa. Tanpa ragu atau berpikir panjang, Lewi meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Tidak sampai di situ saja, Lewi mengadakan perjamuan besar untuk Yesus, sehingga rekan-rekannya sesama pemungut cukai dan orang banyak makan bersukacita bersama. Rupanya ini yang memicu protes. Ada yang tidak senang terhadap peristiwa ini, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang pada utamanya mereka bertanggung jawab untuk memimpin umat Tuhan kepada pertobatan dan hidup kudus. Alih-alih bersukacita, mereka malah mencemooh Yesus di depan murid-muridnya karena ia bergaul dengan pemungut cukai yang dipandang sebagai kaki tangan bangsa Romawi dan pengkhianatan bangsa Yahudi, dan dengan orang yang dianggap tidak layak untuk didekati. Terhadap kesenangan mereka yang menyatakan sebagaimana orang yang memerlukan tabib adalah orang sakit, demikianlah ia datang bagi orang benar agar mereka bertobat. Di dalam hidup sehari-hari,
Kita mungkin pernah merendahkan orang lain seperti ini. Ada orang-orang yang kita anggap tidak layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Ada yang kita anggap orang yang tidak layak untuk menerima pengampunan. Tetapi berlawanan dengan pemikiran seperti itu, Tuhan Yesus justru datang. Bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Artinya, dari sudut pandang Allah, semua orang, termasuk orang berdosa, baik kita maupun orang yang kita anggap jahat, sama-sama orang berdosa. Tanpa kita sadari, terkadang sikap kita tidak berbeda jauh dari sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Mudah bagi kita untuk menganggap diri kita lebih bersih, diri kita lebih benar daripada orang-orang lain. Namun, sudah seharusnya kita selalu mengharapkan pertobatan. Sudah sepatutnya respon kita adalah mau menerima siapa saja, bahkan orang yang selama ini dianggap tidak baik. Juga berdoa untuk mereka dan bersukacita bersama mereka. Mari kita lihat diri kita. Siapakah diri kita di hadapan Allah? Orang lain mungkin tampak jelas dosanya, tetapi kita pun sebenarnya memiliki dosa yang sama-sama buruk, walaupun tidak tampak. Kita menerima keselamatan hanya karena kasih karunia Kristus, bukan karena kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan memiliki hati seperti Kristus untuk menjangkau semua orang. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Mengampuni, Engkau yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur kami ada dalam kasih karunia-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti, memahami bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih itu melingkupi setiap orang, mengasihi setiap orang, dan memanggil setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Engkau Allah yang sungguh mengerti dan memahami kami. Serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.